Puji syukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan kita dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Senin ini, betul enggak? Hari Senin 20 April 1400 sekian tahun yang lalu, Senin 20 April, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Cuman bulan April ini kasihan, dia tidak dimuliakan seperti bulan Rabiul Awal. Padahal saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, penghitungan Rabiul Awal belum dimulai. Yang menjadi saksi kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan April 571 Masehi, tanggal 20 di hari Senin, pas hari ini kita. Maka besok-besok teman-teman yang suka mengadakan maulid, yang enggak maulid enggak apa-apa. Jangan berantem cuma gara-gara maulid dan enggak maulid ya. Sama-sama masuk surga nanti ya. Yang maulidan masuk surga, yang enggak maulidan juga masuk surga. Yang penting rukun iman, rukun Islamnya dikerjakan, kan gitu ya. Tapi teman-teman yang suka maulidan, sesekali adakan maulid di tanggal 20 April. Ya, karena hari ini Rasulullah SAW menurut banyak ahli sejarah dilahirkan. Karena ini 20 April kita cerita Maulid Nabi memang hari ini ya. Nabi Muhammad SAW, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di 20 April 570 Masehi, hari Senin di pagi hari, yatim. Karena ayahnya meninggal, 2 bulan dia dalam kandungan. Oleh kakeknya Abdul Muttalib, sesuai tradisi setempat, dia disusukan ke Taif, sesudah 2 bulan disusukan oleh ibunya Aminah. Dan disusukan oleh seorang perempuan. Bagi saya atau siapapun yang ingin mempelajari siapa Halimatus Sa'diyah, ini perempuan favorit saya ini Pak. Istilahnya sering saya bikin gimmicknya, kalau ada perempuan kayak Halimah sekarang saya temui, saya nikahin langsung Pak. Saya bawa ke KUA. Misalnya kalau ketemu nih, oh ini Halimatus Sa'diyah banget ini. Dek, ke KUA aja kita dek. Nah gitu. Kenapa? Perempuan yang luar biasa Pak. Perempuan yang mohon maaf, payudaranya sebelah sudah tidak ada air susunya. Sebelah lagi macet. Untuk anak yang sedang dia susui saja, kurang. Tapi tekadnya ingin pergi ke Mekah, bekerja atau mencari usaha, mencari rezeki, menyusukan anak orang. Coba bayangkan tuh. Dari Taif ke Mekah jalan kaki di zaman itu, kalau bukan perempuan yang kuat tekadnya seperti Ratu Shima di Nusantara, atau Kalinyamat di Jeporo, atau Laksamana Kemalahayati di Aceh, nggak mungkin bisa dia itu Pak. Suaminya bilang, dek kau ngapain jauh dek? Nggak mungkin ada orang yang mau sama kau nanti. Oh lihat tuh Pak, kekuatan tekad yang luar biasa, keikhlasan hati yang luar biasa, ketemu dia dengan seorang yang dia susui, yang akan menjadi pimpinan dunia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 tahun Nabi disusukan atau diasuh oleh Halimah. 2 tahun setelah masa susu selesai, Halimah dan Aminah sepakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa kembali ke Taif. Terjadi peristiwa di belah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di umur 4 tahun 6 bulan. Itu yang membuat Halimah takut. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pulang, dikembalikan kepada siapa? Aminah. Pulang ke Mekah diasuh oleh Aminah. Namun Allah Subhanahu wa taala membuat rencana yang sangat sempurna. Hanya 1,5 tahun Nabi bersama ibunya, karena pas umur Nabi 6 tahun Aminah meninggal. Saat Aminah
ingin memperkenalkan Nabi ke saudara ayahnya yang ada di Madinah. Karena Abdullah kan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini emaknya orang Madinah. Karena Hashim, ayahnya Abdul Muttalib ketika berdagang ke negeri Syam, pada waktu itu nggak bawa istrinya dia. Sampai di Madinah, menikah dia di Madinah. Lahirlah siapa? Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib lahir siapa? Abdullah. Aminah karena ingin memperkenalkan anaknya ini dengan saudara-saudaranya di Madinah, sekaligus ziarah ke kuburan ayahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah dibawalah dari Mekah menuju Madinah. Pulang dari kota Madinah, Aminah sakit di tengah jalan, tak tertolong. Akhirnya Aminah menghembuskan napas terakhir di Abwa dan dimakamkan di sana. Pulang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diantar oleh seorang perempuan yang hebat juga ini kalau ini. Ya, perempuan hebat, memang berkulit hitam, bukan tipikal glowing ini, bukan tipikal klimis ini, tapi perempuan yang luar biasa. Namanya siapa kawan? Ummu Aiman. Ummu Aiman lah dari Abwa yang membawa Rasulullah SAW pulang ke kota Mekah, mengembalikan ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga hanya 2 tahun mengasuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudahnya Nabi diasuh oleh Abu Talib. Di sini banyak kali hikmahnya ini bapak-bapak ya. Hikmah pertama, struggling. Itu aja yang kita ambil dulu. Karena sekarang ini banyak laki-laki letoy. Laki-laki punya kaki, punya tangan, sekolah tinggi, tapi dikit-dikit stres. Aku kalau ketemu orang kayak gitu, kalau ku bawa Medan asli, ku mau kutempeleng orangnya, Pak. Kau punya kaki, punya tangan, laki pula, sekolah, udah kerja, datang masalah sedikit nangis, stres. Banyak orang kayak gitu di zaman ini. Banyak kali pun aku ketemu, Pak. Laki punya kaki, ada tangannya, sekolah tinggi, ada kerjaan tetapnya. Cuma gara-gara masalah sedikit aja, stres dia. Bengak kali kau, aku bilang. Rasulullah SAW. Ayah meninggal masih 2 bulan dalam kandungan. Lahir 2 bulan harus dipisahkan dari ibu kandung. Karena tradisi disusukan jauh ke Taif. Baru 1,5 tahun bersama ibu. Ibu kandung yang cinta mati ini sama Nabi. Meninggal berpisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diasuh dia oleh opungnya Abdul Muttalib. Penuh dengan cinta. Dan banyak fasilitasnya. Tapi apa yang terjadi? Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Akhirnya Allah takdirkan Nabi diasuh oleh Abu Talib. 15 paman dan tante Rasulullah SAW. Abu Talib lah yang paling sedikit hartanya. Makanya hari kedua Nabi langsung ngapain Bapak? Mengembalakan kambing. Membantu perekonomian siapa? Abu Talib. Coba Nabi dipilih sama paman yang kaya. Siapa paman Nabi yang kaya, Bang? Abu Lahab. Oh, kaya raya itu. Palisadenya ada 11 itu, Pak. Ya kan? Xpengnya 7 mungkin, ibarat kendaraan zaman sekarang. Tapi Allah bikin Nabi diasuh oleh siapa? Abu Talib. Malam pertama makan di situ. Jatah yang biasa dibagi 5 orang. Harus dibagi berapa? 6 orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba cari Pak, beraneka macam ragam kan ulama yang menulis sejarah Nabi ya. Dari segala mazhab Islam pasti menulis sejarah Nabi. Ini enaknya sejarah Nabi ini. Mau apapun mazhabnya pasti ada sirah nabawinya. Dan tak banyak perbedaan-perbedaannya. Aku coba cari, ada enggak ulama dari lintas mazhab ini yang menulis ketika Nabi ditinggal ayahnya, ibunya, kakeknya, akhirnya di rumah Abu Talib menyaksikan bahwa makan harus dibagi 6, yang aturannya dibagi 5. Pagi-pagi dia pergi mengembalakan kambing. Nangis enggak dia? Tak ada itu sejarah yang menuliskan itu Pak.
Tak ada itu. Ini rajin sholat subuh, rajin sholat zuhur. Baru 1 hari tak ada duit. Udah kemana-mana WA mencari pinjaman, ngutang. Sholat dia Pak. Sholat dia. Cuma kantornya mengurangi gaji aja sebulan. Ngamuk. Coba kepala Bapenda ini ku WA. Besok kurangi dulu gaji seluruh karyawan Bapenda DKI. 1% aja. Ngamuk kalian pasti. Bukan hanya pegawai Bapenda Pak. Aku nih, kan udah tahu aku isi amplopnya nih. Tiba-tiba si Ustadz yang biasa salaman aku, dia potongnya selembar. Mak, emosi aku itu langsung Pak. Mak, ini kawan nih macam-macam budak ini. Rasulullah SAW, dia cari Pak umur 8 tahun. Kebayang Pak, nanti coba bawa pulang, tengoklah bocah umur 8 tahun. Berapa tingginya, tengoklah perawakannya. Rasulullah SAW di umur segitu mengembalakan kambing, bukan di Jakarta kawan, bukan di Bogor, di mana? Di Makkah. Coba dulu pikirkan sama-sama, kira-kira kalau Nabi kepanasan, berteduh di mana Nabi kau pikir? Perjalanan pengembalaan kambing Nabi dari kandang ke tempat gembala terjauh sampai 21-22 km. Itu tuh, anak umur 8 tahun itu Pak, mengembalakan minimal 100 ekor, menggiring di tengah padang pasir. Dan Masya Allah, silahkan cari dengan lintas mazhab. Sekarang mudah nyarinya Pak. Bapak bisa pakai Google, bisa pakai AI. Ada nggak bos kandang kambing yang komplain dengan pekerjaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saat saya belajar sirah Nabawi, ini ditekankan guru saya, Salman, coba kau bawa dulu cerita ini sampai kau mati. Bisakah kau jadi karyawan yang tidak pernah dimarahi bosnya? Aku belum pernah bisa. Orang Batak pula aku kan. Orang Batak kan jarang yang penurut ya. Orang Batak sama bosnya biasa aja. Bos boleh, tapi giliran tak cocok, dihantam dia itu. Tak bisa saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ikhtilafir riwayat, Nabi mengembalakan kambing sampai dia menjelang menikah umur 25 tahun. Kita cari itu Pak, pemilik-pemilik peternakan, ada yang komplain nggak sama Nabi? Nggak ketemu kita. Ini sering dibilang guru saya, Salman, ini sunnah yang lebih wajib kau telusuri dibandingkan cuma pakai sorban. Karena pakai sorban aku sekarang kan. Pakai sorban gampang, tinggal kau beli sorban ini kau lilitkan, sudah selesai. Tapi menjadi pegawai 8 sampai 25 tahun, berarti 17 tahun Pak. Di audit keuangannya, nggak ada bohongnya. Itu aku juga nggak lulus gitu. Kalau udah kerja aku 3 tahun aja, udah ada yang gua ambil 100.000, 200.000, entah alasan apa. Karena aku pernah juga aku jadi karyawan, tahu aku sifat aku. Rasulullah SAW kawan 17 tahun, dari umur 8 tahun, dan dari kondisi dia sangat membutuhkan uang. Saat nanti dia sudah hijrah di Madinah, ingin dia memotivasi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, Abdullah ibn Amr ibn As. Dia bilang, kalian jadi remaja jangan pemalas. Saya ini dulu mengembalakan kambing di tengah gurunnya Mekah hanya dengan upah beberapa sen saja. Sekarang kan anak-anak kalau nyari kerjaan, kalau gajinya nggak besar nggak mau dia. Berapa gajinya? 1,5, nggak mau dia. Mental itu jauh sudah. Saya sering melihat TPA atau sekolah mengaji. Sayang saya bahwa pengenalan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu semangat dibuatkan. Maka mudah-mudahan kita yang hadir ini dalam momen 20 April, ya kan? Senin 20 April tahun 2026 ini, memang hari inilah dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo saya mengajak, kenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke anak kita, ke lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena dengan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak kita sedikit demi sedikit terbentuk.
perilaku kita sedikit demi sedikit membaik, budi pekerti kita sedikit demi sedikit akan lebih menjadi manusia seutuhnya ketika kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, lahir anak mereka kawan. Yang mereka ceritakan adalah tentang siapa? Oh, dulu nak, Nabi Muhammad itu ayah sebagai sahabatnya nak. Nabi Muhammad itu begini 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 nak. Maka lahir generasi emas para tabi'in yang memegang teguh ajaran agama ini. Makin ke sini, jangankan anaknya, bapaknya pun tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sering titipkan ke Ustadz, bukan kawan. Harusnya saya sebagai ayahnya cerita ke anak saya. Nak, Nabi kita itu namanya Muhammad ibn Abdullah. Dia itu nak lahir yatim nak. Dulu Nabi kita itu nak mengembalakan kambing di gurun pasirnya Mekah. Panas. Nyari rumput yang gak tahu ayah di mana nak. Ini yang harus kita hidupkan kembali di rumah kita masing-masing. Jadi kita ayahnya yang menceritakan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya bilang, Salman, suatu saat kalau kau cerita tentang Nabi, banyaklah cerita tentang sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Kita kan biasa di sekolah Arab atau sekolah ngaji kan, banyak diceritakan sesudah diangkat menjadi Rasul. Ujung-ujungnya ceritanya apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang lagi. Ada 40 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Cerita tentang budi pekerti yang maha indahnya. Yang harus kita ceritakan kembali ke anak-anak kita. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bayangkan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih 11-12 tahun umurnya, prestasi yang mustahil dicapai oleh manusia di dunia ini siapapun. Mau bersorban, mau kiai, mau habaib, saya yakin mustahil mencapainya. Apa namanya Pak? Al-Amin. Siapa sekarang yang Al-Amin? Ustadz, lebih korup lagi Ustadz daripada pejabat kawan. Iya. Belasan tahun Pak umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah yang jahiliyah itu sepakat memberikan gelar ke Rasulullah apa? Al-Amin. Saya kalau lagi salawatan nama Nabi, malu di hati saya memuji Nabi, tapi banyak kebohongan yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari. Bersalawat seindah-indahnya yang saya bisa ke Rasulullah, banyak hak orang lain yang saya ambil. Bayangkan tuh kawan. Bersalawat saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanah yang masih umur belasan dia capai. Saya udah 43 tahun, entah berapa amanah sudah saya khianati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dalam rangka Maulid Nabi 20 April tahun 2026 diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kau utus ya Allah, suri tauladan kami ya Allah. Tolong bantu kami agar bisa meneladani akhlaknya ya Allah. Tolong bantu kami agar bisa meneladani budi pekertinya ya Allah. Tolong bantu kami ya Allah agar bisa mempraktekkan perilakunya sehari-hari ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya man li abdihi yaghfir wa yarham, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasulika ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.